Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa menjadikan kita semangat dalam mengabdi kepada Allah, taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat, dan kita akhirnya bisa meraih seperti mereka-mereka yang telah mendahului kita, yaitu seperti orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang apa itu sebenarnya istita'ah dalam haji. Karena dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ada embel-embel man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki kemampuan, barang siapa yang mampu menjalankannya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, sebagaimana etika seorang santri, mari kita berdoa buat guru-guru kita, pengarang atau mu'alliful kitab tafsir Al-Quranul Adzim, Ibnu Katsir, dan juga yang nanti kita ambilkan dari kitab Fiqhus Sunnah Syed Sabiq. Mudah-mudahan guru-guru kita dimuliakan oleh Allah di surganya Allah dengan ilmu yang telah diajarkan kepada kita melalui kitab-kitabnya. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alliful kitab Fiqhus Sunnah, wa khususan mu'alliful kitab tafsir Al-Quranul Adzim, wa aba'ana ummatina jaddatina ustadina masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seandainya tidak ada embel-embel bagi yang mampu menjalankannya, mungkin mereka-mereka atau kita-kita yang tidak datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, mungkin kita akan mendapatkan dosa besar. Tapi Allah sayang dan Allah lebih ngerti dan Allah lebih paham terhadap hambanya, sehingga Allah memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mampu, atau dalam tanda kutip mereka yang tidak memiliki kesempatan bekal untuk datang ke tanah suci menunaikan ibadah haji, untuk menjalankan ibadah haji. Itu akan menjadi atau mungkin diskon spesial. Tapi jangan berkecil hati dulu, jangan bergembira dengan adanya seperti ini. Karena bagaimanapun istita'ah itu seperti apa? Istita'ah itu seperti apa? Tapi kalau kita kembalikan pada bagaimana kewajiban haji itu sendiri, Rasulullah dalam hadisnya yang ditulis di sini di juz yang pertama, di jilid pertama, halaman 468, beliau Ibnu Katsir menukilkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha kataba 'alaikumul hajj. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan bagimu haji. Kemudian faqamal Aqra' bin Habis, seorang sahabat yang bernama Aqra' bin Habis, kemudian berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah kewajiban haji ini setiap tahun kita harus menjalankan ibadah haji ini? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala lau qultuha, seandainya aku mengatakan seperti itu, mengatakan tentang haji itu wajib setiap tahun, mungkin la wajabat, niscaya pasti akan menjadi wajib. Walau wajabat, kalau seandainya itu wajib setiap tahun, lam ta'malu biha, kau tidak akan mampu menjalankannya.
Kemudian walan tastati'u an ta'malu biha, dan kau tidak akan menjalankan dan kau tidak akan mampu menjalankannya kalau seandainya kewajiban ini datang setiap tahun. Karena berat. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang benar-benar membutuhkan tenaga, membutuhkan kesempatan. Subhanallah. Harta, ibadah bukan hanya ibadah fisik, bukan hanya ibadah rohani, semuanya mencakup. Bagaimana ibadah haji itu adalah keterpaduan antara fisik, rohani. Kita harus hablum minallah, kita juga hablum minannas. Begitu berat ibadah haji. Kita akan bahas bagaimana nanti haji mabrur di episode berikutnya. Apa haji mabrur? Tapi kita akan bahas sekarang dalam episode istitoah itu seperti apa. Biar kita paham bahwa kita ini termasuk orang yang sudah diwajibkan, termasuk kategori wajib haji atau tidak. Nah, ini yang akhirnya apa? Diteruskan dalam ini al-hajju marratan. Haji itu satu kali yang wajib. Faman zada fahuwa tatawwu'un. Kalau seandainya lebih dari satu kali, maka selebihnya itu kategori bukan wajib tapi sunnah. Maka alangkah baiknya kalau seandainya kita sudah pernah haji, kemudian haji yang kedua, ketiga, kita niatkan untuk membadali, menghajikan orang tua kita yang belum haji, atau siapa guru kita, atau siapa yang saudara-saudara kita yang masih belum haji. Kita akan mendapat pahala dua, pahala haji, pahala sedekah haji. Subhanallah. Nah, apa sebenarnya istitoah itu? Kalau di sini disebutkan ketika ditanya tentang mas sabilu ya Rasulullah, apa jalan itu? Kalau ada jalan itu apa ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah, azad warrahila. Yang namanya kesempatan, kemampuan jalan untuk menuju tanah suci Mekah itu apa maksudnya? Yang pertama zat. Zat itu adalah bekal. Maka ini mungkin akan bertanya, seberapa besar bekal yang akan menjadikan kategori orang itu menjadi orang yang istitoah atau orang yang wajib haji. Itu mereka-mereka yang memiliki bekal, memiliki biaya untuk mendaftar haji, ditambah biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Mungkin sekarang kita ini untuk biaya haji orang Indonesia reguler 36 sekian. Kemudian kalau yang bersangkutan memiliki uang 36, ditambah nanti uang untuk yang ditinggal keluarga yang ditinggal di tanah air, karena mungkin punya 2 kali lipat 50 juta, maka yang bersangkutan itu sudah bisa dikategorikan wajib haji secara zat, secara bekal. Warrahilah. Warrahilah ini adalah perjalanan, kendaraan, keamanan dalam perjalanan. Kalau seandainya yang bersangkutan ini memang dalam kondisi aman, negaranya juga aman, kemudian bekal sudah ada, maka seperti itu wajib. Akan kategori istitoahnya akan menjadi kategori wajib. Dalam riwayat yang lain di sini an Ikrimah maulahu annahu qala as-sabilus sihha. Dari as-sabil itu termasuk kesehatan. Bagi saudara kita yang sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke tanah suci, maka yang bersangkutan tidak kategori istitoah, tidak memiliki kemampuan untuk berangkat haji, maka orang lain bisa menghajikan orang tersebut yang dalam kondisi sakit, yang tidak mungkin mendapatkan, yang mungkin tanda kutip kesembuhannya sangat kecil sekali. Jadi kesehatan punya bekal dan juga keamanan dalam perjalanan ini adalah termasuk istitoah. Kalau dalam kategori dalam kitab Ibnu Katsir berbeda, sama halnya dalam kitab Fiqhus Sunnah. Ini ada bab khusus tentang haji yang di sini subbabnya adalah bima tahaqqaq al istitoah. Di jilid yang pertama halaman 450. Sebenarnya apa istitoah? Yang pertama diperjelas ayyakunal mukallaf sahihul badan. Jadi orang haji yang mukallaf, yang sudah balik, ini dia memiliki kesehatan. Maka syarat orang berangkat haji kalau di Indonesia memiliki surat keterangan sehat. Kalau orang yang sakit, ini tidak diizinkan untuk
berangkat ke tanah suci. Punya kesehatan badan, sahihul badan. Kalau seandainya karena tua renta dalam kondisi lemah, fa in ajuza anil hajj li saykhukati, atau karena memang tuanya, kemudian au zamanatin au maradin la yurja shifa'u, atau karena mungkin kesempatannya yang tidak memungkinkan, karena mungkin keamanannya juga tidak memungkinkan. Nanti disebut yang kedua niki antakuna thariqah aminah, harus perjalanannya itu dalam kondisi aman. Jadi orang itu sakit yang tidak, untuk kesembuhannya sangat kecil sekali, maka yang bersangkutan itu lazimau ihjaju ghairuhu anhu in kana lahu ma. Kalau seandainya memiliki kelebihan harta, maka dia tetap diberikan kewajiban haji, tapi yang menjalankan ibadah haji bukan yang bersangkutan, tapi orang lain menghajikan orang tersebut yang dalam kondisi sakit yang kesembuhannya sangat kecil sekali. Kemudian yang kedua, antakuna at-thariqah aminah. Jadi jalan untuk ke tanah suci aman. Kalau mungkin dalam kondisi peperangan, maka istitoahnya akan hilang, berarti tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiga dan keempat, ayyakuna malikan bizat warrahila, seperti yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, tafsir Al-Qur'anul Azim, yang bersangkutan memiliki bekal, biaya, dan juga yang mencakup di dalamnya adalah ongkos semua administrasi, semua biaya perjalanan, akomodasi, makan, sandang, pangan, yang ketika menunaikan ibadah haji ada biaya living cost, memiliki biaya untuk makan, memiliki biaya untuk transportasi, dan memiliki biaya untuk keluarga yang ditinggal. Maka ini yang bersangkutan akan menjadi kategori wajib haji. Dan ingat, kalau seandainya kita sudah memiliki harta berlimpah, memiliki kesehatan, kesempatan terbuka lebar, kondisi aman, kemudian kita tidak berangkat, apa ancaman yang diberikan Allah melalui hadisnya Rasulullah? Di sini ada an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man malaka zadan wa rahilatan, barang siapa memiliki bekal, biaya, dan transportasi, semuanya memenuhi, tuballighu ila baitillahi, yang akan bisa mengantarkannya menuju rumah Allah, walam yahujja, kemudian dia tidak berhaji, apa ancamannya? Fala alaihi ayyamuta insya'a yahudiyan wa insya'a nasrani. Seandainya orang seperti ini memiliki kesempatan, memiliki harta, kondisi sehat, kemudian tidak juga kunjung mau mendatangi rumah Allah menunaikan ibadah haji, maka jikalau dia meninggal, dia akan kategori golongan orang-orang yang meninggal dalam kondisi Yahudi, meninggal dalam kondisi Nasrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang memiliki kelebihan rezeki, silahkan daftar untuk menjadi calon jamaah haji. Kalau sekarang tahun ini mendaftar, yang kemudian 29 tahun lagi atau mungkin 2049, jangan memikirkan kapan kita berangkat. Yang penting kita sudah daftar menjadi calon jamaah haji. Seandainya di tengah perjalanan kita diambil oleh Allah, insya Allah kita akan gugur dalam kewajiban haji istita'ah, bari aminad dhimah, dan keluarga kita harus menghajikan atas nama kita yang setelah meninggal, sudah mendaftar kemudian meninggal tersebut, yaitu menghajikan haji badan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki istita'ah secara zahiran wa batinan, sehingga kita terdetik untuk benar-benar datang ke rumahnya Allah menunaikan ibadah haji. Sekali lagi, yang sudah mendaftar
Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, dan benar-benar diberikan kesempatan untuk datang ke tanah suci Mekah Madinah menunaikan ibadah haji, jadi tamunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.